Kelihatannya dia bingung mau ambil kiri atau mau ambil kanan. Makin dekat dengan pembelahan jalan, tiba-tiba dia banting ke kanan. Kenalah mobil saya. Yang turun pertama adalah seorang ibu-ibu, bukan yang nyetir. Karena dia adalah emaknya dari yang nyetir. Dan yang nyetir adalah seorang anak SMA. Mungkin usianya 19 tahun. Dan baru belajar nyetir baru 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Hai guys, tentu kita masih ingat beberapa peristiwa yang terjadi kemarin. Kita telah kehilangan salah seorang selebriti bersama dengan suaminya, Vanessa Angel dan Bibi. Kita berduka cita, berbelasungkawa atas berpulangnya sahabat-sahabat artis kita. Tetapi saya bukan mau bicara itunya, saya mau berbicara ternyata dalam waktu yang beriringan juga ada kejadian kecelakaan di jalan tol. Ya, tepatnya kalau Vanessa Angel itu adalah di tol Jombang, kilometer 672. Nah, ini kejadiannya di tol Cipali, kilometer 113 yang menelan jiwa guru besar UGM, Profesor Gede Suparta Budi Satria. Dan juga ada beberapa yang lainnya, kita turut berduka tentu. Tapi mari kita lihat lagi ke belakang. Ternyata juga di jalan tol pernah beberapa waktu yang lalu kita ingat ada dump truck yang lost control dan menabrak belasan mobil sekaligus sehingga korban jiwa. Saya tidak mau berbicara di sini tentang siapa yang salah. Ya, apakah saat ini misalnya driver supir daripada Vanessa Angel sudah ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka karena konon katanya bermain HP pada saat sedang mengemudi. Ya, terlihat dari instastory-nya dia. Tapi saya akan berbicara tentang kita sebagai pengguna pajak, pembayar pajak kepada negara. Pertanyaan yang mendasar, sudah amankah jalan tol kita? Karena kita hampir setiap hari mungkin melakukan perjalanan menggunakan jalan tol. Sekarang kita lihat kondisinya. Kebetulan sebagai salah seorang pembuat kebijakan dan pengawas kebijakan publik dari pemerintah, tentunya saya juga harus mengantisipasi apakah aturan-aturan yang ada ini sudah menyelamatkan pengguna jalan tol. Kita tahu jalan tol adalah fasilitas publik yang dibangun oleh negara dengan menggunakan APBN tentunya, atau mungkin juga ada investasi berbentuk hutang untuk memudahkan orang untuk melakukan pergerakan, dan bukan hanya orang saja tapi juga ada barang. Itu sebabnya kita melihat jalan tol itu bukan hanya kendaraan kecil, sedan, tapi juga ada bis, ada 3/4, ada bis besar, ada truk besar, ada dump truck, ada tronton, ada kontainer, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kita pahami bahwa setiap jalan tol itu ada batasan-batasan berat beban jalan. Nah, artinya apa? Artinya kita juga perlu tahu, sebagai pembayar pajak kita perlu tahu, jalan tol kita di Indonesia ini sudah bisa berapa ton sih batasan. Coba kita lihat lagi kembali ya, kira-kira yang sering menjadi penyebab kecelakaan di jalan tol. Pertama, remblong. Yang kedua, kelalaian pengendara atau disebutnya human error. Mungkin ngantuk, paling sering terjadi adalah ngantuk. Atau yang lagi tren sekarang adalah ngotak-ngatik HP, membaca SMS, membaca WA, atau bahkan membuat IG story ataupun media sosial yang lainnya. Saya sering melihat itu orang sambil nyetir, dia sambil ngomong, bahkan membuat konten YouTube sambil naik mobil. Ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi. Atau kita melihat lagi penyebab lainnya, misalnya kondisi mobil yang tidak laik jalan, misalnya remnya blong, bannya mungkin sudah tipis. Kita sering lihat kalau di jalan, kadang-kadang kita lihat ada bongkahan-bongkahan sisa karet, itu yang disebut sebagai ban divulkanisir. Jadi ditambal lalu dibikin guratan-guratan baru sehingga akhirnya menjadi apakah katakanlah bunga-bunga atau kembang baru, padahal sesungguhnya malah jauh lebih berbahaya. Atau mungkin kita melihat lagi misalnya ada cuaca ekstrim. Pernah nggak guys, kalian lagi di jalan tiba-tiba hujan lebat selebat-lebatnya, wiper sudah bergerak tapi jarak pandang kita mungkin hanya ya maksimal 10 meter di depan. Kita jalan sudah pelan, semua pakai hazard, tiba-tiba ada mobil yang kenceng. Ya siapa yang ngatur? Kalau
kalau dalam kondisi cuaca kayak gini sebenarnya siapa yang ngatur? Apa aturannya? Berapa sih kecepatan yang harus dilakukan pada saat kondisi hujan seperti itu? Lalu kemudian kita juga melihat kondisi jalanan yang mungkin belum sesuai dengan sarana penunjang. Saya baru lihat belakangan di beberapa jalan tol ada yang disebut dengan namanya runway yang ke pinggir tuh, yang naik ke atas itu biasanya digunakan untuk mobil-mobil kendaraan berat yang kehilangan kendali atas remnya. Jadi dia masuk ke pasir atau dia naik ke atas. Tetapi kadang-kadang kita melihat jarak antara itu satu dengan berikutnya bisa puluhan kilometer. Padahal yang namanya pecah ban atau remnya belum, bisa terjadi 2-3 kilometer terjadi rem blok. Kita lihat sekarang apa yang sudah dilakukan negara. Negara sudah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah seperti Peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Di situ sudah diatur, misalnya standar kekerasan jalannya, betonnya, aspalnya, lalu ketersediaan daripada rest area dan sebagainya, pagar pembatas, marka jalan. Ya, kita sudah lihat itu. Atau masalah berikutnya adalah apakah aturan ini sudah diterapkan dengan benar. Intinya kita masih lihat di beberapa jalan tol banyak jalan-jalan yang masih bolong atau bahkan yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya seringlah kita melihat ada lubang yang membahayakan, masuk ke situ ban langsung auto pecah. Di beberapa jalan tol juga kita bisa melihat masih banyak beton yang telanjang, jadi belum dilapisi oleh aspal. Padahal fungsinya aspal itu adalah tidak memakan ban, ya, dan itu jaraknya cukup panjang sekali. Jadi inilah kita mesti melihat, bikin jalan tol banyak, panjang, berpuluh-puluh ratusan kilo, tapi belum dilapisi oleh aspal atau belum disiapkan hal-hal yang memungkinkan lainnya. Misalnya untuk jalan yang panjang, lurus, sudah pasti orang cenderung akan ngantuk yang disebut microslip. Microslip itu adalah kondisi di mana kita kadang-kadang ngantuk hanya sesaat. Mungkin 2 detik saja kita ngantuk, tapi itu berakibat bahaya. Nah, mestinya kalau panjang kayak gitu ada namanya kejut, ya, apa sih namanya itu, peredam kejut yang nah itu orang jadi melek. Sudah adakah itu untuk jalur-jalur panjang? Kita belum tahu. Pada jalur-jalur lain kita juga mesti lihat bahwa untuk jalur-jalur yang panjang, melelahkan, rest area mestinya ditambah. Oke ya, kalau Jakarta, Bandung, saya lihat beberapa rest area sudah ada ya. Tetapi untuk jalur-jalur Cikampek, Cirebon, sampai ke Semarang, sampai ke Surabaya, ada berapa rest area? Saya bahkan kalau saya hitung-hitung sekian puluh kilometer baru ada 1-2 rest area. Ini pun juga rasanya perlu ditambah. Karena rest area tujuannya bukan hanya untuk orang ngopi, beli makanan, atau mungkin melakukan katakanlah ibadah. Tapi sebetulnya intinya adalah mencegah microslip tadi. Berapa lama sih orang harus berjalan, katakanlah nyetir itu sampai dia berhenti kembali? Sejam kah? 2 jam kah? Jadi daya tahan tubuh manusia juga harus ada, dan itu harus dipahami. Ada peraturan, namanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita baca itu? Apakah Anda, saya pernah membaca tentang Undang-Undang Lalu Lintas, tentang jalan tol? Belum tentu. Salah satu yang disebutkan di situ bahwa pengguna jalan, ada yang disebut namanya pengguna jalan bebas, bebas hambatan, highway dan sebagainya, sebetulnya ada batasan kecepatan antara 60 hingga 100 km per jam. Tapi realitanya, kalau kebetulan mobil Anda Bugatti atau Ferrari atau Porsche, mungkin nggak mungkin lari 100 dong. Bisa saja Anda larinya bisa 120, 140, 150, bahkan bisa mencapai 200. Bahkan kalau yang kembali cerita tentang Vanessa, salah satu story-nya daripada drivernya, itu larinya hampir 190 km per jam. Oke, mungkin dia jago, mungkin dia bisa menguasai, tapi jalannya sudah pas atau belum? Karena jalan yang sama tidak dilalui hanya sedan atau mobil pribadi, tapi yang tadi saya katakan ada truk-truk tronton yang beratnya bisa mencapai 60 ton yang setiap hari melewati jalan itu, ratusan truk dengan beban seperti itu. Jadi kalau orang larinya sudah 150 km per jam, 190 km per jam, ada sedikit cekungan begini saja atau nanjak sedikit saja, itu udah pasti melayang.
Yang lagi sering terjadi yaitu, pernahkah kalian lagi jalan tiba-tiba di sisi kanan yang mestinya orang buat menyalip itu isinya truk-truk berjajar dengan jalan yang pelan, padahal mestinya jalan pelan itu adanya di sisi kiri. Ini kan kenyataannya kebalik. Apa yang terjadi? Akhirnya orang yang memiliki kendaraan yang dengan speed yang lebih cepat ngambil dari jalur kiri banget, yang disebut sebagai bahu jalan. Ngambil dari bahu jalan, tahu-tahu ada yang berhenti di depan. Saya punya pengalaman guys, saya nyetir, udah merasa bener nih, udah merasa lurus, sudah sesuai aturan, apa tiba-tiba di depan ada perbaikan jalan yang kemudian jalannya dibelah begini. Tiba-tiba ada mobil di depan, ya, mobil biasa. Kelihatannya dia bingung mau ambil kiri atau mau ambil kanan. Makin dekat dengan pembelahan jalan, tiba-tiba dia banting ke kanan. Kenalah mobil saya dalam kecepatan kurang lebih 100 km per jam. Apa yang terjadi? Mobil saya oleng, mobil dia oleng. Akhirnya terpaksa saya kejar, kita berhenti tempat yang agak jauh, dan saya turun. Yang turun pertama adalah seorang ibu-ibu, bukan yang nyetir, karena dia adalah emaknya dari yang nyetir. Dan yang nyetir adalah seorang anak SMA, mungkin usianya 19 tahun, dan baru belajar nyetir baru 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Bisa kebayang nggak? Mau ngomel gimana? Ibunya udah mohon maaf. Akhirnya saya katakan hati-hati. Jadi ketika si anak ini dia menyetir, karena dia baru usianya mungkin 19 tahun, baru bisa nyetir 3-4 bulan yang lalu, begitu ada sesuatu dia kaget. Kiri apa kanan? Ya kanan. Dia nggak ngelihat spion. Itu yang terjadi. Jadi artinya apa? Belum tentu kita yang salah. Segala sesuatu bisa terjadi di tengah jalan. Jadi sekarang kembali kepada apa yang harus dilakukan negara, apa yang harus dilakukan pemerintah. Tentu banyak hal. Tadi sudah saya katakan. Peraturan sudah ada, undang-undangnya sudah ada, marka jalan ada, tetapi fungsi pengawasan yang mungkin tidak terjadi. Fungsi pengawasan bisa dilakukan kalau di negara-negara maju lainnya, ada CCTV, ada pemotretan setiap beberapa kilo, banyaknya rest area untuk berhenti, lalu kemudian ada aturan yang ketat untuk tidak menggunakan HP atau gadget selama menyetir. Ini tips dari saya nih guys ya. Yang pertama adalah cek kesiapan kendaraan. Kalau kalian mau bepergian yang jaraknya mungkin berpuluh-puluh kilometer, cek kesiapan kendaraan. Ban terutama, rem terutama. Jadi sebelum berangkat, cek dulu ban bagaimana gundul atau tidak, ya, lalu rem, injak remnya ke dalam-dalamnya, dites lagi, dan sebagainya. Bensin tentunya. Yang kedua, konsentrasi mengemudi. Ini please sampaikan kepada driver kita, siapapun yang nyetir, adalah jangan dalam keadaan kurang tidur, jangan dalam keadaan stres, dalam keadaan tegang. Dia harus relax. Lakukanlah pergantian tiap beberapa puluh kilometer, mungkin 20 km ganti, 30 km ganti, ya change saja. Karena kadang-kadang saya juga sering melihat, gimana, ngantuk nggak? Enggak, tapi matanya begini. Ngantuk nggak? Enggak, tapi matanya begini. Nah kalau orang udah matanya begitu, berarti dia udah pasti ngantuk. Oke? Kemudian jangan main HP. Ya, jangan main HP. HP itu mungkin kita lagi nyetir, tahu-tahu bunyi ting. Kita nengok, walaupun nengok begini, tapi karena kendaraan kita berjalan 100-120 km per jam, maka yang terjadi itu adalah udah puluhan meter, ratusan meter yang kita katakanlah tidak konsentrasi. Taati marka jalan. Jadi kalau jalan di garisnya lurus, udah lurus aja, nggak usah kiri kanan. Kalau dikasih titik-titik baru boleh, mungkin ngambil kiri, ngambil kanan. Sen, jangan lupa. Karena fungsi sen bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk orang lain tahu bahwa kita akan belok. Lalu kemudian upayakan sebisa mungkin guys, jangan lebih dari 100 km per jam. Oke lah, Pak, zaman sekarang kita katakanlah mobil bak sayur aja 100 km per jam. Oke, tapi kita lihat dulu. Kalau yang lainnya misalnya 100, 110, 120, oke kita samakan. Jangan sampai yang lain 120, kita 100 juga. Malah kita jadi berbahaya. Tapi kita ingat batasannya. Makin kencang, makin berbahaya. Itu harus diingat. Makin kencang, makin berbahaya. Dan yang paling penting juga adalah gunakan seat belt. Seat belt bukan hanya untuk yang di depan, yang di belakang pun. Saya kadang-kadang kalau keluar kota,
itu saya ketiduran, saya pasti seatbelt. Apa yang terjadi dengan almarhum Vanessa dan Bibi, konon katanya lagi tidur di belakang, dan ketika terguling, dan yang paling penting juga adalah ya berdoalah selalu beranggapan bahwa setiap kali kita melakukan perjalanan jauh melalui jalan tol, kita berdoa ya, kita berdoa minta keselamatan pada Tuhan Maha Esa. Semoga dalam perjalanan kita selalu selamat, dan juga semoga dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada, peraturan menterinya ada, membaca marka jalannya juga, mengecek kendaraannya juga, dan waspada. Oke, stay safe guys. Saya akan kembali lagi dengan beberapa isu-isu yang mengenai kebijakan publik yang akan kita bahas. Sampai ketemu, assalamualaikum.